Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan beribadah kembali, sekalipun ibadah kita melalui online. Puji Tuhan, masih tetap bisa beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita buka ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita habiskan ibadah kita malam hari ini. Ibadah keluarga malam hari ini melalui online. Jadilah dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Sejahteralah kita sekalian yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Nats pembimbing malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan kedua.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah kami malam hari ini, sekalipun kami beribadah melalui online. Bapa di surga, kami akan persiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, persiapkan kami untuk mendengarkan dengan baik, dan persiapkan hamba-Mu untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini untuk mengabarkan kebenaran berita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon kepadamu. Haleluya, amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-48 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Demikianlah bunyi firman Allah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya umbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu tertanam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Demikian jauh firman Allah kita baca malam hari ini. Allah berfirman, berbahagialah kita yang melakukan dan memelihara firman Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisah Daud melawan Goliat sangat booming. Hampir semua kita tahu. Mungkin dari kita sekolah minggu sudah berkali-kali kita dengar kisah Daud dan Goliat ini. Namun yang kita pelajari dari kisah Daud malam hari ini adalah bahwa Daud seorang gembala, bukan seorang perwira, bukan seorang ahli perang. Dia seorang ahli gembala yang menggembalakan kambing domba. Dia masih muda, bukan seorang prajurit. Tetapi ketika bangsa Israel ingin berperang melawan bangsa Filistin, saat itu Daud hadir di sana. Dia hadir hanya untuk melihat kakaknya keadaan baik atau tidak, apakah kakaknya selamat atau tidak. Tetapi ketika Daud mendengar Goliat berkata-kata merendahkan bangsanya, Goliat berkata-kata merendahkan Allahnya, Daud sangat marah. Tanpa berpikir, tanpa menggunakan senjata, tanpa menggunakan pakaian perang, Daud maju ke tengah-tengah medan pertempuran, menjumpai Goliat yang begitu besar. Goliat ahli perang, Goliat menggunakan senjata, Goliat menggunakan perisai, Goliat menggunakan pakaian perang dari tembaga. Daud tidak gentar. Kenapa Daud tidak gentar? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Dia sangat marah ketika Allahnya dilecehkan, ketika Allahnya direndahkan melalui bangsa Israel, bangsanya direndahkan. Daud sangat marah. Jadi dia tidak berpikir panjang. Orang yang dia hadapi di depan ini sehebat apapun, dia tidak takut. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan dia hanya maju
membawa nama Tuhan. Hebat Daud, tanpa pengalaman perang, tanpa baju perang, tanpa peralatan perang, Daud berani menghadapi musuhnya yang begitu besar. Bagi Daud, membela nama Tuhan itu adalah kehendaknya, itu adalah niat baiknya, karena dia tidak mau Allahnya direndahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun Goliat besar, Daud kecil, Daud masih muda, Daud tidak berpengalaman, Daud mampu mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan Allah. Dia mengandalkan Allah, dia tidak mengandalkan kepandaiannya, karena dia hanya berpandai-pandai menggembalakan kambing domba. Dia tidak pandai berperang, tetapi karena dia punya Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, dia punya keberanian, itu yang dia andalkan. Karena itu sebesar apapun masalah di hadapannya, Daud tidak takut. Demikian juga dengan kita, saudara jemaat sekalian, sebesar apa Goliat yang di hadapan kita, 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat Goliat yang di hadapan kita, jangan pernah takut. Ya, andalkanlah Tuhan. Seperti nas pembimbing tadi yang kita bacakan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang kita pegang. Sebesar apapun Goliat kita, sebesar apapun masalah kita di hadapan kita, janganlah pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan janganlah kita gentar, karena Allah beserta kita. Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita sebesar apapun. Jangan pernah kita berpikir Allah tidak mampu. Jangan kita melihat Allah secara fisik, bahwa ketika Yesus ada di dunia ini datang menyerupai manusia. Jangan kita lihat fisiknya, ya, karena kita berandai-andai bahwa Allah itu Yesus itu manusia. Tapi lihat kuasa Yesus. Yesus telah menyatakan diri bahwa Dia Allah, segala apapun Dia mampu lakukan. Karena itu malam hari ini Allah mengingatkan kita dari kisah Daud. Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat. Daud bukan orang perang, tetapi berani, karena dia hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Apalagi kita bukan orang perang, ya. Kita tidak ahli dalam hal yang lain-lain. Mungkin kita ahli hanya dalam pekerjaan kita, tetapi masalah yang datang di hadapan kita adalah masalah yang begitu rumit, ya. Dari berbagai aspek datang masalah menghadapi kita. Tetapi jangan pernah takut, Allah ada di pihak kita. Allah mampu mengatasi persoalan kita, ya. Apapun masalah kita, Allah mampu. Karena Allah Israel, Allah yang kita percaya, Allah yang sama juga yang mampu menolong kita menghadapi Goliat-Goliat yang datang dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, masalah kita yang paling besar saat ini, masalah bersama dalam bangsa kita ini, adalah masalah pandemi COVID-19. Sampai saat ini COVID ini belum berlalu, dan Tuhan masih membiarkan COVID ini terjadi pada negeri kita ini. Yang Tuhan mau, apakah kita terus bersabar? Apakah kita terus bergantung kepada Tuhan? Apakah kita terus masih mengandalkan Tuhan untuk menghadapi persoalan kita ini? Tuhan ingin lihat hati kita. Seberapa jauh kesetiaan kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Seberapa besar kesetiaan kita untuk terus taat mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah sebesar apapun. Tak ada satupun yang bisa menyelesaikan COVID ini. Kita lihat
pejabat-pejabat negara. Kita lihat dokter-dokter, profesor-profesor yang ahli dalam kesehatan, tak satu pun mampu mengusir COVID dari atas bumi ini. Hanya Tuhan yang mampu. Tetapi kenapa Tuhan masih membiarkan COVID ini terjadi? Tuhan ingin melihat kesabaran kita. Tuhan ingin melihat kebergantungan kita kepada Allah. Sejauh mana kita masih tetap bergantung untuk menghadapi masalah kita. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tapi kenapa Tuhan tidak menyelesaikan sampai sekarang? Pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam masalah ini. Baik untuk bangsa kita, baik untuk jemaat, baik untuk keluarga. Sekarang yang Tuhan mau melihat kita. Seberapa besar kita mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan Goliat yang kita hadapi pada saat ini. Ingatlah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Tidak kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar seruan doa kita. Tapi Tuhan tetap menunggu kita, melihat kesetiaan kita. Seberapa besar kita mau bersandar kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kepandaian kita sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi kita benar-benar 100% mengandalkan Allah. Karena Allah mampu. Allah sanggup menyelesaikan semua masalah. Sekarang tergantung kita. Kita bergantung kepada Tuhan atau kita bergantung kepada kemampuan kita. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri. Malam hari ini Allah menegur kita. Seberapa besar kebergantungan kita kepada Allah, supaya Allah terus menolong kita dalam menghadapi Goliat-Goliat yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup,
takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia masih sanggup. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami seberapa besar masalah yang ada di hadapan kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak ragu-ragu dengan kekuatan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan hasil karya Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat, Allah pemilik hidup kami. Engkau akan mampu menyelesaikan masalah kami. Juga masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau mampu menyelesaikannya dalam 1 detik. Tetapi Engkau tidak menyelesaikannya. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah untuk kehidupan kami dalam masalah ini. Terima kasih ya Tuhan, jika kami selama ini sering mengandalkan kemampuan kami, kekuatan kami, kepandaian kami, ampuni kami Bapa, kami yang tidak setia, kami yang egois, lebih mementingkan kepentingan kami sendiri. Ampuni kami, dan biarlah kami terus boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini telah mengajak kami untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena hanya Tuhan pengharapan kami satu-satunya yang tidak terjangkau dengan akal budi kami. Jalan-Mu penuh rahasia bagi kehidupan kami, tetapi kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak karena masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat yang boleh ambil bagian duduk diam di hadapan-Mu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah mereka Engkau tolong dalam masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Apapun Goliat yang mereka hadapi, Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sampai hari ini Engkau memberkati bangsa kami, Engkau menjaga melindungi bangsa kami, Engkau menolong Presiden serta para teman-teman sekerjanya untuk mengurus bangsa kami, untuk peduli terhadap rakyat-rakyat Indonesia ini. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh para teman-teman pekerjanya. Biarlah Engkau beri kesehatan, Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit, juga virus-virus corona, sehingga segala penyakit ini tidak menghambat kegiatan mereka, tidak menghalangi mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Engkau terus tolong bangsa kami ya Tuhan, biarlah Engkau pelihara kehidupan bangsa kami ini. Tuhan, tolong keluarga-keluarga yang mengalami musibah, keluarga-keluarga mereka yang Engkau biarkan mereka dalam kedukaan, mengalami
sakit penyakit COVID ini, Tuhan tolong mereka. Terima kasih untuk pasien-pasien yang boleh Engkau sembuhkan. Terima kasih juga yang tidak sembuh tetapi Engkau panggil pulang ke tempat-Mu yang kudus. Biarlah Engkau memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, karena apapun yang terjadi semuanya baik di mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga untuk jemaat GKU Bekasi 1 Tuhan. Sekalipun ada 1-2 orang yang terjangkit kena virus COVID, terima kasih sudah dalam pemulihan. Tuhan tolong, terlebih-lebih Oma Elias ya Tuhan, terima kasih sampai hari ini boleh dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Itu karena kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau pelihara kehidupan jemaat GKU Bekasi 1, baik para majelis gembala sidang, seluruh jemaat-jemaat dan seluruh komisi-komisi yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati jemaat GKU Bekasi 1 seluruhnya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik dalam lingkungan perumahan ini maupun di luar Bekasi ini. Tuhan Kau pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, juga untuk rencana Natal yang akan kami adakan, seluruh perlengkapan dan rencana-rencana yang akan dilakukan. Tuhan mari Engkau bekerja melalui panitia, Engkau sikapkan semua, Engkau beri ide-ide kepada mereka apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditampilkan Tuhan, sesuai dengan tema yang Engkau berikan bagi Natal tahun ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan, biar seluruh panitia dapat melakukannya, dapat merencanakannya, dapat melaksanakannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah online ini. Sekalipun sampai saat ini kami masih beribadah melalui online, biarlah terus Tuhan tolong kami, biarlah semangat kami tidak kendor, kami tetap semangat untuk beribadah, karena kami butuh pertolongan Tuhan, karena kami milik Tuhan dan kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah ibadah malam hari ini Kau berkati, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Kau berkati dan tertanam dalam hati kami, sehingga kami semakin tumbuh dalam terang firman Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan kita sambil membaca nats Alkitab yang terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 149 baitnya yang pertama dan kedua. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Setia Tuhan nyanyilah, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
berdoa untuk persembahan kita dulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk persembahan kami. Seberapapun yang kami berikan, Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita sambut berkat Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 201 bait 1 dan kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, akan menjaga dan melindungi kita, akan menopang kehidupan kita dalam menghadapi masalah-masalah di hadapan kita hari ini, esok lusa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Sekalipun malam hari ini ibadah kita melalui online, Tuhan memberkati ibadah kita. Kita berharap di tahun-tahun yang akan datang kita kembali bisa beribadah seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati.